Hari Kamis jam 8 malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Anto Lutano di Talkative Talking About Automotive. Malam hari ini kita akan ngobrol dengan seorang motovlogger Indonesia yang punya banyak pengalaman di dunia otomotif khususnya sepeda motor. Langsung aja kita ajak ngobrol Mas Raka dari The Jakarta Roads. Selamat Halo, malam Mas Raka, malam malam Mas Anto. apa kabar? Baik semuanya. Baik ya, semoga sehat selalu di masa pandemi ini ya. Amin amin. Apa kegiatannya nih selama PSBB? Apakah masih suka jalan Willy gitu di jalanan? Em, Kalau untuk shoot video sekarang lagi banyak di rumah di garasi bikin video-video yang tentang motor sendiri sih. Ya, ya. Di beberapa produk juga. Tapi seminggu ini sih, ya maksudnya dalam 1 minggu itu nggak di rumah terus sih, masih ada keluar-keluarnya. Hmm, hmm. Ya maksudnya kita dengan gaya hidup yang agak baru ini kayak gini, ya tetap mematuhi protokol kesehatan segala macam sih. Betul banget ya. Jadi di new normal ini kita harus selalu biasakan 3M ya. Pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Ya, Nah, setuju banget. kalau lagi kondisi kayak gini, kangen balapan nggak nih Mas? Balapan enggak sih, sebenarnya balapan sih belum pernah, cuman kalau track day di Sentul memang tiga bulan sekali mungkin latihan, cuman kalau balap sih enggak. Kangen sih kalau Nah, sekarang Sentul kan lagi direnovasi ya, saya dengar ya. Aspalnya lagi itu diganti ya. di aspal ulang. Diaspal ulang ya. Mudah-mudahan Ya, pengerjaannya bisa segera selesai dan bisa track day lagi di situ ya sama teman-teman ya. iya, nggak sabar juga pengen cobain yang baru tuh kayak gimana. Seru pasti. Mas Raka awal mulanya memilih jadi motovlogger itu gimana Mas? Apa karena seneng test ride atau apa nih? Karena segala macam brand motor juga di test ride nih sama Mas Raka. Awal mulanya tuh seneng karena ngelihat dari luar negeri kan, tren motovlogging ini duluan itu mulai ada di luar negeri. Ya, Di yang dulu saya tonton itu Amerika, Eropa juga ada di London, ya. sama di Australia. Hmm, hmm, hmm. Beberapa motovlogger yang lumayan dikenal dari sono. Ya, Nah, habis itu namanya nonton kan curious juga ya kalau misalnya kita bikin sendiri jadinya kayak apa. betul. Terus kebetulan waktu itu juga punya kamera GoPro action cam, Ya. beli-beli mic-nya segala macam, mounting-mountingnya, cobain, di-upload ke YouTube, bikin channel baru. Hmm, Syukur-syukur di terakhir seperti ini ya lumayan ditonton banyak orang sih. hmm. Jadi mulainya tuh tahun 2016 ya. Betul, saya mulainya 2016 bulan Februari. 16 awal berarti. Kalau suka motor sendiri dari tahun berapa? Atau dari kelas Suka motor bisa dibilang dari kecil sih. dari kecil? Uh, ingat banget tuh kayaknya umur 3 SD tuh mulai belajar tapi masih di pangku ya maksudnya. Belajar ngegas sama buka koplingnya segala, cuma masih di pangku sama papa. Hmm, Dari, hmm, hmm. dari dulu di rumah selalu ada motor sih, jadi lumayan tertarik juga dari situ. Kayak dilihat kayaknya keren gitu. Jadi dari kecil emang udah belajar motornya dengan kopling ya. Iya, dulu kebetulan adanya yang motor kopling, jadi belajarnya dari situ juga. Mas Raka ini kan orang di balik di Jakarta Roads. Hmm. Kayaknya banyak subscriber dan followers yang nggak tahu nama aslinya. Kenapa nggak pernah nyebut kalau di video? Apa emang tipikal Uh, motovlogger tuh mau misterius atau gimana? Sebenarnya enggak sih, mungkin yang baru lihat channelnya pasti nggak tahu karena emang jarang di-mention. Cuma sebenarnya nggak disembunyiin juga karena Hmm. dari awal dari video pertama banget saya ingat tuh sebenarnya nyebutin nama cuman di akhir. Jadi mungkin orang nggak nonton sampai akhir. Jadi dari situ mungkin nggak semua orang tahu. Tapi sebenarnya disembunyi-sembunyi juga nggak. Cuman mungkin awal-awal memang trennya motovlogger tuh entah dari mana, cuman nggak nunjukin muka gitu. Itu Hmm. tren Hmm. dari luar juga begitu, mungkin yang dari sini juga kebawa, mungkin emang dikira motovlogger itu kayak gitu. Heeh. Mungkin biar nambah kesan penasaran juga sih buat viewersnya kayak ini itu siapa sih orang kayak gini gitu kan. Ya betul betul. Supaya orang ngikutin terus ya. Ya, Iya. ada faktor curiousnya gitulah bisa dibilang. Kalau dilihat di bio Instagramnya, itu ada tulisan Temi, Roxanne, dan Reynya. Nah, itu boleh dijelasin ke teman-teman Indika. Uh, Sebelumnya, sorry, ini kedengeran nggak? Soalnya tiba-tiba hujan.
Kedengeran? Oke, masih aman? Oh, masih aman. Oke. Masih aman. Jadi Temi, Roxanne, sama Renya itu nama 3 motor saya. Jadi emang sebenarnya lucu-lucuan aja, motor dikasih nama biar kayak ada panggilannya gitu kan. Oke. Jadi Temi itu yang awal dulu mulai channelnya pakai Ninja 2,5 namanya Temi. Kenapa namanya Temi? Karena warnanya hitam. Jadi ya wordplay aja dibalik-balik jadinya Temi. Oke. Terus Roxanne itu waktu saya juga ada Matic Yamaha Aerox. Jadi dari kata Rox-nya itu jadi Roxanne biar agak feminim gitu kan. Soalnya. Oh, oke. Sama Re-nya itu motor yang terbaru, meskipun nggak baru-baru amat sih, udah mau 2 tahun. ZX 636, Kawasaki Ninja 636. Oh, oke. Jadi yang teranyar itu jadi Ranya. Iya, Re-nya. Karena warnanya orange. Jadi kepikir dari itu Re. Oke. Ini yang rantainya orange juga ya? Ya, kemarin sempat post juga ya kelihatan. Ya, ya. Kalau kalau gue sempat lihat itu yang suka dipakai Willy itu yang Ray-nya kayaknya. Betul. Iya ya. Kayak apa? Udah soulmate motor lah itu, udah nyambung banget. Nah itu mulai bisa belajar Willy tuh sampai akhirnya bisa dari kapan tuh, Mas Raka? Belajar Willy dari tahun berapa ya? Agak lama sih bilang, nggak cepet-cepet banget karena dulu kan naik motor 2,5 itu tenaganya maksudnya relatif besar, cuman untuk wheelie gitu sebenarnya dia masih agak kurang tenaganya, agak berat karena motornya berat tapi tenaganya kurang. Nah dulu itu awal belajar pakai 2,5 agak susah, jadi maksudnya wheelie-nya tuh gitu-gitu aja, jadi nggak bisa panjang karena tenaganya habis. Oh, Nah cuman oke. kebetulan teman-teman riding itu dari teman lama juga ada dari teman sekolah, beberapa ada yang pakai moge, jadi kalau tuker-tukeran motor nyoba-nyobain, akhirnya sih bisa juga, cuman butuh proses agak lama sih sampai benar-benar bisa tuh. Hmm. Ya, ya. Kayaknya Mas Raka ini loyalis ke satu brand ya, atau sebenarnya kebetulan aja tiga-tiganya brandnya. Sebenarnya dibilang kebetulan, tapi emang bukannya gimana-gimana, cuman emang kebetulan lumayan tertarik dan suka dengan produk-produknya. Hmm. Emang dari pengalaman relatif bagus banget. Tadi udah cerita kan tentang cerita di balik Temi, Roxanne, dan Ray-nya. Boleh tahu nggak sih ini waktu belinya itu beli dari dealer, dari teman, atau terus kemudian ada story-nya, kenapa akhirnya terus beli dan akhirnya jatuh cinta sampai sekarang? Yang pertama si Temi itu kan motor, bisa dibilang motor pertama ya dari zaman kuliah, itu masih dibeliin sama orang tua. Oh, Ceritanya, jadi ada ceritanya. Itu tadinya tuh punya temen, temen kenal dari SD. Sampai oh, sekarang juga masih main. Dia punya itu duluan dari tahun berapa ya, 2011. hmm, Udah pakai kayaknya udah sampai bosan. Dari dulu tuh sebenarnya tertarik. Papa tuh juga suka sama motor yang sport gitu. hmm, Akhirnya baru dia jual dengan harga oke itu tahun 2006, 2015, sorry. dua- 2015 akhir beli itu dari dia, dipakai-pakai, habis itu kepengen nambah motor matic juga buat dipakai harian, si Roxanne itu Yamaha Aerox. Aerox, Ya, hmm, kalau itu belinya baru dari dealer Yamaha. hmm. Kalau Ray-nya itu beli second juga dari orang, ada orang jual. Wah, wah. Ini ngomong-ngomong orang tua apa namanya support ya Support. kegiatannya. Sejauh ini support karena memang berdampaknya juga positif, Hmm. dan juga ya intinya mereka support sih all around. Ya, jadi buat teman-teman Indika, kalau misalnya hobi balap, bisa menyalurkannya di sirkuit ya, di Sentul during track day ya, bukan balapan di jalanan gitu ya, Mas Raka ya. Nah, sekarang Jakarta Roads ini juga punya bengkel. Boleh ceritain ke teman-teman Indika bengkelnya tuh seperti apa? Uh, ya bengkel ada bareng, kerja sama bareng teman ini, Iron Horse Garage. Jadi bengkel Ya, ya. kita di daerah Jakarta Selatan, di Cilandak Barat, di Jalan Antasari, Pangeran Antasari. Oke. Nggak jauh dari Pasar Cipete, nggak jauh dari Citos, Cilandak Town Square. Jadi Hmm, itu dimulai dari tahun 2017, cuman baru gabung itu di tahun 2018. ya. Lebih ke arah motorsport sih bisa dibilang kalau Iron Horse itu. Cuman kalau untuk aksesoris sih sebenarnya motor apa aja kita terima. Cuma kalau untuk servis dan pengerjaan-pengerjaan yang bongkar-bongkar kita lebih
spesialis ke arah motorsport. Jadi lebih ke arah performance. Performance and upgrade, maksudnya maintenance juga sebenarnya, maintenance, service ringan, ganti oli segala macam. Performance upgrade sama aksesoris juga kita. Custom juga nggak nih Iron Horse Garage-nya? Kalau custom, maksudnya yang dimaksud custom tuh misalnya kayak di motor, misalnya kita ambil contoh Scorpio dijadiin cafe racer semacam kayak gitu, kita nggak ngerjain. Oh, itu nggak ya? Tapi kalau misalnya customnya untuk menambah performance-nya itu dikerjain juga? Iya, contohnya misalnya mau pasang kaliper Brembo, kan itu butuh bracket lagi. Bracketnya itu misalnya belum ada yang bikin, kita customin, bisa ada salur, kita bisa bantu. Oh, oke. Nah, jadi buat teman-teman Indika, kalau misalnya ada yang penasaran dengan Iron Horse Garage, bisa langsung kontak ke Mas Raka di The Jakarta Roads. Mas Raka, nggak terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Ya. Nah, terakhir nih, di talk saya terakhir, rencananya ke depan Mas Raka apa nih untuk The Jakarta Roads? Rencana ke depan terus dijalanin, karena memang bagian dari hobi juga, seru juga kalau kita bisa earning dari hobi juga. Terus untuk kedepannya sih mau memperluas, kan saya menganggapnya Jakarta Roads ini tuh brand ya. Ya. Jadi memperluas terus brandnya, biar followers dan subscribersnya juga makin naik terus, makin luas, yang nonton semakin banyak. Amin. Tapi terutama mau ini sih, challenge diri sendiri untuk membuat hal-hal tuh yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi biar beda aja dari yang lain. Nah, karena kalau misalnya kita beda itu lebih gampang diingat orang pasti. Betul banget ya. Jadi sebenarnya being kreatif itu sebenarnya berbeda dari yang lain gitu ya, Mas. Betul. Nah, ini pesan-pesan untuk pendengar setia Talkative apa nih Mas Raka ke depannya? Pesan-pesan barusan yang saya bilang, punya ciri khas aja, be different, punya ciri khas. Kalau kita ngejalanin suatu brand atau ngebangun suatu brand, pastinya dengan sesuatu yang beda dan bisa diingat orang itu, kita akan gampang lebih diingat banyak orang. Ya. Jadi intinya harus berani berbeda ya. Berani beda dan punya ciri khas. Dan punya ciri khas. Keren banget, luar biasa. Ya, kita doakan semoga Mas Raka sukses selalu dengan kegiatannya dan juga dengan Iron Horse Garage-nya. Thank you. Untuk Mas Raka dari The Jakarta Roads yang sudah mau gabung untuk ngobrol seru bareng saya Antolutano di Talkative malam hari ini. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM dan dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam, cuma di Indika FM. Saya Antolutano pamit, sampai jumpa minggu depan. See you. Thank you Mas Raka. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.